Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Mbak Chairul Chopida. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Chairul Chopida. Wahyu Sulistiawati. Ibu. Etika Putri. Alhamdulillah pada pagi hari ini semua hadir ya. Sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pada hari ini kita akan belajar tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang merubah dunia, pembelajaran ketiga. Tujuan dari pembelajaran hari ini agar kita bisa mengerti pengertian dari teks eksplanasi, rangkaian listrik, seri dan paralel, sama kebugaran jasmani. Sekarang Ibu akan menge-share materi. Nanti kalian membaca secara bergantian ya. Ya, Bu. Materi yang kita akan pelajari yaitu teks eksplanasi ilmiah, struktur teks eksplanasi ilmiah, dan contoh teks eksplanasi ilmiah. Apa itu teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah yaitu menjelaskan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Contohnya yaitu gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Fungsi teks eksplanasi ilmiah yaitu untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun berdasarkan sebab akibat. Oleh karena itu, teks eksplanasi bukanlah fiksi atau karangan belaka, tetapi memuat informasi yang berdasarkan fakta dan nyata adanya. Struktur teks eksplanasi ilmiah, yaitu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Pertanyaan umum ini berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Biasanya proses keberadaan, proses terjadinya, sampai proses terjadinya fenomena tersebut.
Biasanya pernyataan umum ini bersifat ringkas, menarik, dan jelas, sehingga mampu menarik minat pembaca untuk membaca secara detail. Yang kedua, deret penjelas. Deret penjelas ini merupakan jawaban dari pertanyaan bagaimana. Isinya merupakan penjelasan detail mengenai proses keberadaan hingga proses terjadinya suatu fenomena yang menjadi topik utama teks tersebut. Yang ketiga, penutup atau interpretasi. Bagian penutup ini berisi kesimpulan atau pendapat singkat penulis mengenai topik yang telah dijelaskan. Sekarang kita membaca ya. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau yang sering disebut PLTA, air dari waduk sungai pertama masuk melalui pintu, kedua yang diatur oleh katup pengaman, ketiga air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan, 4 air di dalam pipa pesat, 5 mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin, 7 melalui katup pengatur tekanan, 6 untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. 8 energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. 9 energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Selanjutnya, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD melalui WA Group. Sekarang kalian merangkum isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah tentang energi listrik. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Iya, Bu. Sekarang waktunya sudah habis. Dan jawaban kan sudah dikirim di WA Group. Sekarang kalian membacakan satu persatu ya hasil merangkum kalian. Dimulai dari Wahyu Sulistiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Sulistiawati akan menyampaikan hasil rangkuman saya. Komponen utama pada sumber pembangkit energi listrik adalah sumber turbin dan generator. Nah, turbin tersebut itu bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa dapat dari PLTA atau yang sering kita sebut itu angin. Terus ada PLTU itu seperti panas bumi dan sumber energi lainnya.
Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Wahyu Sulistiawati. Sekarang Mbak Cairo Copida. Energi listrik di era globalisasi ini sangat penting. Pada pembangkit listrik tenaga air, atau yang sering disingkat dengan PLTA, air dari waduk atau sungai. Yang pertama itu masuk melalui pintu yang diatur oleh batu pengaman. Kemudian air masuk ke dalam tangki pengaman tekanan. Setelah itu air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Selanjutnya melalui batu pengatur tekanan untuk mendapat tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian berubah menjadi energi listrik oleh generator. Selanjutnya, energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Setelah itu, energi listrik dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Sekian, terima kasih. Karena Mbak Putri sedang terkendala sinyal, kesimpulan untuk merangkum pada teks eksplanasi ini, energi listrik sangat penting bagi globalisasi. Nah, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi pada pembangkit listrik, tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai, seperti itu. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video tentang komponen listrik dan fungsinya. Silakan diperhatikan ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak cerdas, masih tetap semangat belajar ya? Tentang muatan IPA yaitu ini, kita berdoa dulu yuk. Yuk sekarang kita saksikan videonya. Beberapa peralatan elektronik pasti ada di rumah kita. Peralatan elektronik tersebut misalnya seperti televisi, radio, lampu senter, telepon seluler atau handphone, setrika listrik, mesin cuci, dan lain-lain. Peralatan elektronik tersebut dapat menyala karena adanya arus listrik. Rangkaian listrik adalah komponen-komponen yang saling dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen seperti alat listrik, konduktor listrik, dan sumber listrik. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Fungsi saklar yaitu sebagai alat untuk memutus dan menyambung arus listrik. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik.
lampu sebagai pengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kabel listrik berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Rangkaian listrik dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan, yang satu bertemu dengan yang lainnya. Kutub positif bertemu kutub negatif. Rangkaian paralel yaitu rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Ciri-ciri rangkaian seri. Pada rangkaian seri, baterai dan lampu diletakkan sejajar. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Jika terdapat lebih dari satu lampu, maka jika satu lampu dibuka atau aliran dari satu kutub baterai diputus, maka semua lampu akan mati. Fungsi baterai adalah sebagai sumber energi. Terdapat kutub positif dan kutub negatif pada baterai yang harus diletakkan dengan posisi kutub positif bertemu dengan kutub negatif. Rangkaian seri biasa terdapat pada lampu senter dan lampu hiasan. Komponen pada lampu senter adalah 1. Baterai. Fungsinya sebagai sumber arus listrik. Yang kedua, lampu. Fungsinya mengubah energi listrik menjadi cahaya. Yang ketiga, lempeng logam yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik atau konduktor listrik. Dan yang keempat yaitu saklar yang berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Anak cerdas, kamu juga bisa membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter dengan memperhatikan gambar-gambar berikut ini. Anak-anak bisa mencari sendiri alat dan bahannya dengan memperhatikan gambar. Tadi adalah materi komponen listrik dan fungsinya. Nah, itu materi tentang komponen listrik dan fungsinya. Nah, tugas kalian nanti di rumah membuat rangkaian listrik secara seri dan paralel. Tapi akan Ibu bagi ya. Mbak Wahyu Sulistiawati nanti membuat rangkaian seri. Mbak Coy Rocopida dan Mbak Atika Putri membuat rangkaian paralel. Nanti hasilnya dikirim di WA Group ya. Sekarang kita lanjut ke mata pelajaran PJOK. Ibu akan share video lagi, silahkan dilihat dan dipahami. Sekarang Ibu akan menampilkan video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 diawali dengan materi tentang kebugaran jasmani. Setelah kalian nantinya mempelajari tentang aktivitas kebugaran jasmani, diharapkan kalian mampu memahami pentingnya menjaga kebugaran jasmani.
Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas semaksimal mungkin tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Dalam kebugaran jasmani, terdapat komponen pendukungnya, yaitu kekuatan, kecepatan, kelincahan, daya tahan, koordinasi, kelenturan, keseimbangan, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan komponen kebugaran jasmani, yaitu kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk menahan beban selama bekerja atau beraktivitas. Yang pertama, gerakan pull up. Gerakan pull up adalah gerakan menggantung dan menekuk siku yang dilakukan di palang tunggal. Gerakan ini berguna untuk melatih kekuatan otot lengan dan bahu. Yang kedua, gerakan push up. Gerakan push up adalah gerakan menekan dan mengangkat tubuh dalam posisi tengkurap. Gerakan ini berguna untuk melatih kekuatan lengan. Yang ketiga, gerakan sit up. Gerakan sit up adalah gerakan baring duduk dengan tujuan melatih kekuatan otot perut. Gerakan ini dilakukan dengan cara tidur telentang, kemudian mengangkat badan. 4. Gerakan back up. Gerakan back up merupakan bentuk latihan kekuatan otot punggung. Latihan ini dilakukan dengan tidur tengkurap dan mengangkat punggung. Yang terakhir, gerakan squat. Gerakan squat adalah gerakan jongkok berdiri yang berguna untuk melatih kekuatan kaki dan paha. Komponen kebugaran jasmani berikutnya adalah kecepatan. Cara melatih kecepatan adalah kita bisa melatihnya dengan lari 50 meter. Komponen berikutnya adalah kelincahan. Kita bisa melatih dengan shuttle run. Shuttle run bisa disebut juga dengan lari bolak-balik. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perubahan arah gerak secepat mungkin. Komponen kebugaran selanjutnya adalah daya tahan. Daya tahan di sini dimaksudkan adalah daya tahan jantung dan paru. Daya tahan jantung dan paru adalah kemampuan jantung untuk mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler. Daya tahan jantung dan paru bisa disebut juga dengan kardiorespiratori. Denyut nadi. Denyut nadi merupakan denyutan jantung yang dapat dirasakan di beberapa titik pembuluh darah, misalnya otot di pergelangan tangan dan leher. Denyut nadi normal manusia berkisar antara 60 sampai 100 kali per menit. Tadi kan kalian sudah melihat video yang telah Ibu putar. Sekarang tugas kalian menghitung denyut nadi pada tangan kalian sebelum berlari dan sesudah lari selama 1 menit. Ibu kasih waktu mulai dari sekarang. Silahkan bisa dimulai. Sekarang waktunya sudah habis, silahkan
Mbak Wahyu Sulistiawati bisa memaparkan hasil prakteknya. Baik, Bu, saya akan menyampaikan hasil praktek saya. Sebelum melakukan praktek lari, denyut nadinya sebanyak 75. Setelah saya lari, denyut nadinya sebanyak 101. Sudah, Bu? Ya, terima kasih buat Mbak Wahyu. Sekarang Mbak Chairo Copidah. Baik, Bu, saya akan menyampaikan hasil praktek saya. Sebelum berlari, denyut nadi saya 80. Setelah saya berlari, denyut nadi saya 107. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Mbak Chairo Copidah. Apakah Mbak Etika Putri sudah bisa bergabung? Atau sinyalnya sudah membaik? Karena Mbak Etika Putri belum bagus sinyalnya, nanti jawabannya dikirim di WhatsApp grup ya. Mbak Wahyu sama Mbak Chairo juga mengirimkan hasilnya di WhatsApp grup. Nanti PR untuk di rumah, kalian belajar untuk PJOK lagi ya, berolahraga setiap hari agar tubuh kalian sehat. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, pada pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Apakah ada yang ditanyakan? Terakhir mengumpulkan tugasnya itu kapan ya, Bu? Ya, terakhir minggu depan ya. Baik, Bu. Sama video yang membuat rangkaian seri dan paralel. Ya, Bu. Ya, Bu. Hari ini kita sudah belajar apa saja, anak-anak? Teks estimasi. Yang kedua? Komponen analitik. Ya, yang ketiga? Denyut nadi. Ya, nanti pelajaran PJOK tentang kebugaran jasmani. Ya, Bu. Nanti yang nilainya di bawah KKM akan diadakan remedial dan yang nilainya sudah memuaskan akan diadakan pengayaan. Iya, Bu. Sekarang kita tutup pelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama, dipimpin oleh Mbak Chairo Copidah. Karena Mbak Chairo Copidah left, diganti oleh Mbak Wahyu Sulistiawati. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.